Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Lulu Jiwa Herunisa dengan NIM 1100121240507. Di sini ingin memaparkan tugas legal opinion saya tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kampung Woi, Distrik Punowa, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk memenuhi penilaian tugas legal opinion mata kuliah argumentasi hukum kelas L. Bermula pada kasus posisi bahwa pada suatu waktu bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau suatu waktu dalam tahun 2010 bahwa terjadi kekerasan seksual perempuan dan anak secara berlanjut terhadap Persekila Kartini Wihyawari yang masih berusia 14 tahun dan dilakukan oleh ayah tiri korban sendiri yaitu Skandal Wihyawari bertempat di rumah terdakwa di Kampung Wulu, Distrik Wonowa, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya di suatu lokasi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui. Dengan fakta-fakta bahwa benar dalam kurun waktu bulan April 2010 sampai dengan Agustus 2010 di rumah terdakwa, yaitu di Kampung Wulu, Distrik Wonowa, Kabupaten Kepulauan Yapen, terdakwa memaksa saksi korban yang diketahui masih berusia 14 tahun juga merupakan anak tiri terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri korban, lalu langsung memeluk dan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan celana korban, namun korban melawan dan berlari keluar kamar. Karena korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya, terdakwa langsung mengambil pisau lalu mengejar dan mengarahkan ke arah korban. Akhirnya korban terjatuh dan pisau yang dipegang oleh terdakwa menikam tangan korban sebelah kanan. Dan tindakan-tindakan memaksa dan kekerasan seksual untuk bersetubuh dilakukan terdakwa secara berlanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Iskandar Wihyawari tersebut, korban mengalami trauma yang mendalam dan hamil dengan usia kandungan 8 bulan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dengan nomor yang tercantum tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Widianto Pratikno, dokter pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Pertama, telah diperiksa seorang wanita usia 14 tahun datang dalam keadaan hamil. Pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya bekas luka pada tangan kanan, yang mana bekas tersebut didapatkan akibat adanya trauma dengan benda keras. Pada korban ditemukan adanya kekerasan seksual yang menyebabkan perabikan pada selaput perawan. Kekerasan seksual pada korban tersebut mengakibatkan terjadinya kehamilan pada korban. Lalu adanya pertimbangan sebagai berikut. Adapun pertimbangan bahwa selain pada apa yang dikemukakan di atas dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat 1 hukum huruf F KUHP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban hamil dan melahirkan anak. Kedua, bahwa korban anak tiri terdakwa dan masih anak-anak. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengaku terserang atas perbuatannya. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun, 2 bulan, dan denda sebesar 60 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Adapun isu yang pertama, bagaimana pertimbangan pada putusan nomor 24 PB tahun 2011 PN Street dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak Persekila Kartini Wihyawari sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Di dasar hukum berdasarkan kasus dan fakta yang telah dipaparkan di atas, berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini, yaitu 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.
Lalu dapat dianalisis pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 diputuskan dalam rapat musyawarah, Iskandar Wiawari alias Iskandar terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut dengan mengingat memperhatikan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jauh pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, dan beberapa pertimbangan yang meringankan terdakwa. Karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana nomor 24 PB 2011 PN3 terhadap terdakwa Iskandar Wiawari dengan pidana penjara selama 3 tahun, 2 bulan, dan denda sebesar 60 juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdapat pandangan salah bila ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan. Putusan tersebut terasa tidak adil karena mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak melanggar karena kasus tersebut diadili pada tahun 2011 yang mana belum adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan dengan undang-undang terbaru, seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan, baik itu hukuman penjatuhan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal, dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya yang sekarang semakin dijamin oleh negara. Negara menjamin hak-hak bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk perlindungan dan hak yang akan diberikan kepada korban, yakni pertama restitusi dan kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 70A, no, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Yang kedua, adanya rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 67 ayat 1, hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan. Ayat 2, pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1, huruf C, rehabilitas medis, rehabilitas mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, dan atau kompensasi reintegrasi sosial. Dengan tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi diatur dalam pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2022. Permohonan restitusi harus membuat identitas permohonan, identitas korban. Dalam hal pemohonan bukan korban sendiri, uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa atau termohon, uraian kerugian yang diderita, dan besaran restitusi yang diminta. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan fotokopi identitas pemohon dan atau korban, bukti kerugian material yang diderita oleh pemohon dan atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan alat bukti yang sah. Bukti biaya korban selama perawatan atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan barang bukti lain yang sah. Uraian kerugian imaterial yang diderita oleh pemohon dan atau korban, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan keluarga ahli waris atau jika wali jika permohonan diajukan oleh keluarga ahli waris atau ahli wali, surat kuasa khusus jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa, dan salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non-uang atau natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya. Demikian, para korban yang diberikan dalam terjadinya suatu kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan hak-hak dan kepentingannya sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, dan terdapat pula lembaga perlindungan saksi dan korban atau disebut LPSK yang akan membantu para korban kekerasan seksual khususnya anak
dalam hal pemberian hak-hak serta bantuan hukum. Lalu adanya kesimpulan, putusan tersebut terasa tidak adil karena mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak melanggar karena kasus tersebut dihadiri pada tahun 2011, yang mana belum adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan yang undang-undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan, baik itu hukuman penjatuhan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal, dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang sekarang semakin dijamin oleh negara dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan juga diikuti dengan Permen Nomor 1 Tahun 2022 yang ikut menjamin hak-hak baik korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik material ataupun imaterial, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.